Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Fika Nandari dengan NPM 2413025005 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024 kelas A. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang IPOS, yaitu Input, Proses, Output, dan juga Storage, yang mana menjelaskan komputer berjalan dari awal hingga ke akhir. Langsung saja kita mulai. Pertama, apa itu IPOS? Nah, komputer bekerja dengan alur sederhana tapi sistematis. Nah, model IPOS ini membantu kita memahami alur. Dan pertama, data akan masuk melalui input, kemudian diproses, dan selanjutnya hasil ini akan ditampilkan lewat output, dan akhirnya disimpan di storage. Nah, semua tahap ini saling berkait satu sama lain. Jadi, kalau salah satu tidak berjalan, komputer tidak akan berfungsi maksimal. Berikutnya yaitu ada komponen-komponen IPOS. Yang pertama yaitu ada input, yaitu tahap awal data masuk. Nah, di input ini kita bisa input secara langsung dan juga input tidak secara langsung. Apa sih contohnya? Nah, untuk input yang secara langsung ini contohnya seperti keyboard, mouse, touchscreen, dan juga mikrofon. Sedangkan input yang tidak langsung itu bisa lewat scanner ataupun kamera. Yang kedua yaitu ada proses. Data diolah di CPU yang terdiri dari ALU, control unit, dan juga register. CPU ini bekerja dengan siklus fetch, decode, execute, sedangkan GPU membantu proses grafis dan visual. Selanjutnya yaitu ada output, yaitu hasil olahan yang akan ditampilkan. Nah, output ini juga ada dua, yaitu ada output soft copy dan juga output hard copy. Apa sih itu soft copy dan hard copy? Jadi, output soft copy itu bersifat sementara, misalnya seperti monitor, speaker, dan juga lainnya. Sedangkan hard copy yaitu bersifat permanen, misalnya seperti dokumen yang dicetak lewat printer. Dan yang terakhir yaitu ada storage, yang mana data itu akan disimpan di sini agar bisa digunakan di lain waktu. Storage ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada primary storage seperti RAM yang sifatnya hanya sementara. Dan yang kedua itu ada secondary storage seperti SSD, HDD, flash disk, ataupun cloud yang bersifat permanen. Setelah membahas komponen-komponen dari IPOS, mari kita bahas tentang cara kerja IPOS. Jadi, alur kerja yang pertama yaitu kita akan memasukkan data. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan keyboard sebagai perangkat input. Dan kemudian data itu akan diproses oleh CPU dan selanjutnya akan ditampilkan oleh monitor, dan yang terakhir akan disimpan oleh RAM sebagai sementara ataupun bisa juga ke SSD untuk penyimpanan permanen. Jadi setiap tahap ini saling bergantung satu sama lain. Kalau input tanpa proses, proses tanpa output, ataupun output tanpa storage tidak akan berguna. Dengan alur ini, komputer bisa bekerja efisien dan juga teratur. Nah, berikut ini ada beberapa contoh penerapan dari IPOS itu sendiri. Yang pertama yaitu ada e-learning. Sebagai contoh, mahasiswa mengunggah jawaban itu sebagai input, kemudian server menilai itu sebagai proses, selanjutnya skor muncul sebagai output, dan nilai itu akan tersimpan di database sebagai storage. Contoh yang kedua yaitu ketika kita belanja online, pertama kita akan menginput data pesanan terlebih dahulu, kemudian sistem akan menghitung, dan selanjutnya pesanan kita akan tampil di aplikasi, dan yang terakhir pesanan kita akan tersimpan di server. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang IPOS. Dengan memahami IPOS, kita bisa lebih paham bagaimana komputer bekerja, mengidentifikasi masalah, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi.
Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang IPOS dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.